Ada berapa bulan, Bu? Ada berapa? 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 3 bulan yang berdampingan, yaitu bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan. Nah, bulan yang selanjutnya agak jauh nih sedikit, yaitu bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini adalah di antara bulan yang diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam bulan Muharram, Bu, banyak sekali kisah daripada nabi-nabi kita dan juga rasul-rasul kita pas bertepatan di bulan Muharram. Contoh yang pertama yaitu siapa, Bu? Diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah bapak moyang kita. Kenal, Bu, dengan Nabi Adam? Kenal di mana? Banyak kenal. Nabi Adam hanya melakukan satu kesalahan, oleh Allah dikeluarkan dari surga. Sedangkan bapak-bapak dan ibu-ibu selalu melaksanakan kesalahan, pengennya mancing surga. Benar, Bu? Di sini ada orang yang tidak pernah melakukan khilaf, tidak pernah melakukan dosa, ada di sini, maju ke sini. Ya, Pak. Ada enggak? Ada. Ini tidak pernah melakukan dosa, ada enggak? Kalau ada, maju ke sini. Kepret. Kenapa Anda bohong? Jadi kenapa bulan Muharram itu adalah diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam? Dalam satu riwayat, Bu, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam sujud sekitar 40 tahun. Apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal nggak, Bu? Apa yang dilakukan Nabi Adam adalah istighfar. Jadi inti daripada bulan Muharram adalah kita sebagai umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca istighfar. Ada teman saya suruh baca istighfar, wiridnya istighfar. Istighfar adalah astagfirullah. Nah, jadi Nabi Adam 40 tahun sujud meminta ampunan pada Allah, yang doanya tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi saya ada cerita nih, Bu. Pas doa ini adalah istighfarnya, dinamakan istighfar Nabi Adam. Saya pernah ada orang datang ke saya. Datang ke saya itu dia dulunya tukang mabok. Dia malam itu habis beler itu nggak tahu berapa botol, 10, 20, 10 beler aja beler. Dia saking belernya dia kebelet ngising. Tahu ngising, Bu? Terus ngerti belas. Kebelet, Ibu, numpak motor, naik motor, kebelet pipis, berhenti. Di situ ada pohon besar. Nah, saking dia nggak mau malu dari pinggir jalan, dia mepet ke dalam ke pohon biar nggak kecorot lampu-lampu yang di pinggir jalan. Ya maklum orang mabok, dia sambil mabok, motornya ditaruh, ada pohon besar, ngising, nguyu, terus tidak cewok, baru cewok, Bu. Pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dia nggak sadar karena capek saking banyaknya mabok, tidur langsung, ngorok. Pas begitu bangun tidur, apa yang terjadi, Bu? Tahu tidak, Bu? Barangnya trijane hilang kabeh.
hilang rata, rata bu rata. Lamun wadon ana bolongannya rata klimis. Dia datang ke saya nangis-nangis, ngobrol. Ini saya mau cerita, saya cerita ini mabuk, terus BAB, terus kencing di pohon yang besar. Terus saya kan nggak tahu ini angker atau ada setannya atau saya nggak tahu. Saya tiba-tiba bangun tidur, barangnya saya nggak ada, hilang. Saya penasaran bu, coba buka. Buka. Apa yang terjadi? Jembut tinggal separuh bu. Tapi barang emang nggak ada. Ini mungkin pikiran saya, ini mungkin jinnya ketika makan itu tanggung keselak jadi tinggal separuh rambutnya kayaknya. Saya periksa benar, barang nggak ada, tapi rambut tinggal separuh. Aneh kan bu? Ini jinnya kan nggak nginum, makan keselak, terus langsung kabur. Saya kaget, iya rata. Saya ngomong, nih kamu sholat tidak? Tidak. Terus punya istri? Punya. Istrinya berapa? 3. Yang jadi masalah saya nangis karena istri saya nggak punya barang lagi nih, gimana? Ya udah gini aja, kamu mau saya bantu ya, tapi dengan catatan, dengan syarat. Syaratnya apa? Kamu harus sholat yang rajin, tur bersyahadat lagi, tur beristighfar. Tapi sebelumnya nanti saya mau ngecek dulu di mana pohon yang kamu ngising nih, saya setan sampai ngamuk. Diantar sama dia. Diantar, terus dia nggak mau deketin pohon. Dari kejauhan, apa-apa itu pohonnya yang gede itu, di bawahnya cari aja yang ada tainya, itu bekas saya ngising berarti. Jadi saya datang bu, dikorek-korek di tainya, wis garing, garis titik. Jadi saya, waduh ini. Terus saya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan siapa kang mangantri jilane sikin ki siapa ki. Kalau emang setan ya setan ini saya pengen kenalan. Kalau emang selain setan mana orangnya? Atau janda pirang yang makan, mana janda pirangnya? Saya mau tahu. Saya agak lama terus berdoa meminta kepada Allah, muncul ada petunjuk. Saya harus naik ke pohon yang sebelahnya, namanya Kamboja. Tahu Kamboja bu? Kang sering neng kuburan merulah kembang Kamboja. Saya naik ke Kamboja, kebetulan Kambojanya itu nggak lebat karena mungkin lagi musim kemarau. Saya naik, ternyata saya melihat itu benda hitam sudah kering. Ketika saya pegang ternyata trijilang bu, loro dari barangnya, tapi sudah kering. Ketika sudah kering, oh ini saya taruh lagi. Oke saya taruh, oh berarti ini orang, oh berarti sembrono. Makanya kan kalau orang-orang zaman dulu mau itu dehem atau berdoa selalu minta perlindungan kepada Allah. Akhirnya setelah dari situ saya temuin lagi dia, saya ngobrol lagi di rumah. Udah begini aja, saya sudah tahu ini kasusnya. Jadi saya kasih amalan. Amalannya ini adalah apa yang Nabi Adam selalu diwiridkan ketika Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah setelah dikeluarkan dari surga. Hafalkan kamu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafalin. Ketika dia sudah hafal, ya saya hafal. Udah kamu sekarang sholat di rumah, terus selama 1 minggu kamu berturut-turut tiap malam mandi. Setelah mandi, terus sholat hajat, sholat taubat, sholat sunnah, semua kamu lakukan. Nah ketika nanti dari malam ke-7, kamu jangan kaget ketika kamu dalam posisi tidur ada suara-suara yang Anda tidak kenal. Jangan kaget. Yang penting kamu sebelum tidur baca berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Terus apa? Saya bilang tuh sudah 7 malam, terus dia lakukan. Terus setelah 10 harinya dia datang lagi ke saya, barangnya balik maning. Tapi rambut masih setengah. Mungkin nggak tahu rambut dipangan corong apa itu. Tapi kalau jin mungkin nggak suka itu rambut kayak gitu. Jadi ini
pentingnya ketika kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita merasa tidak punya dosa, kalau kita merasa tidak punya salah, itu adalah kita namanya sombong, sifat-sifat iblis. Nabi Adam aja Bu yang di surga dikeluarkan karena melakukan satu kesalahan, terus sampai 40 tahun meminta berdoa, beristighfar kepada Allah, baru sama Allah dikabul. Nah yang kedua ada lagi istighfarnya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus Bu, Nabi Yunus itu umatnya itu songong-songong. Tahu songong Bu? Menjelei apa itu bahasanya? Jadi songong. Jadi Nabi Yunus itu suatu ketika dia mengumpulkan umatnya. Wahai umatku, siapa-siapa kamu nih, kalau tidak iman, tidak mengimani adanya Allah, biar saya nanti akan meminta kepada Allah, nanti kamu bakal disiksa semua. Nah kan karena umatnya pada songong, dia malah ngorok Nabi Yunus. Apa kamu bilang? Mau dikasih azab? Silakan, saya tungguin sekarang. Mana siksanya, mana azabnya dari Tuhan kamu? Silakan saya tungguin. Digertak begitu Nabi Yunus sudah down. Ketika pulang dipikir-pikir Nabi Yunus, aduh, kalau sampai saya berdoa kepada Allah terus tidak dikabulkan, apa yang terjadi? Saya bisa babak belur, saya dikebukin orang-orang sekampung ini. Jadi kabur Nabi Yunus. Kabur, naik perahu. Ketika naik perahu, di tengah-tengah perjalanan perahu yang mogok. Akhirnya wong ribut. Waduh, apa ini? Wah, karena ini anak si Yunus nih kayaknya. Udah gini aja, kita undi. Dari 3 kali undian yang keluar semua nama Yunus. Nah, apa yang tadi Nabi Yunus cemplungaken ning laut. Supaya dipangan ning iwak, dikunyah maning dileg wis maning weteng. Nah, apa yang terjadi itu di Al-Qur'an diterangkan ada 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan di dasar laut. Yang kedua kegelapan di malam hari. Yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan nun. Nah ketika itu kenapa Nabi Yunus, itu berarti Nabi Yunus masih belum bersabar dan masih belum yakin bahwasanya janji Allah itu ada. Maka selama di dalam perut Nabi Yunus selalu membaca istighfar. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang dibaca. Apa? Istighfar lagi. Nah itu pas bertepatan pada bulan Muharram lagi. Jadi bulan Muharram ini penuh sekali peristiwa-peristiwa para nabi-nabi kita, para rasul-rasul kita bertepatan di bulan Muharram. Dan intinya di dalam bulan Muharram ini kita selalu perbanyak membaca istighfar. Jadi istighfar, jangan malah nyanyi-nyanyi. Ya. Sekarang kalau peringatan tahun baru masih saja joget-joget rame. Sekarang tahun baru Hijriah asap melempem. Ya Bu ya. Jadi tahun baru ini kita jadikan momentum bahwasanya kita mulai dari diri kita sendiri, kita benar-benar berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Kita selalu meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah, saya berjanji saya akan memperbaiki sholat saya. Ya Allah, saya berjanji akan memperbanyak istighfarnya. Ya Allah, saya berjanji akan banyak membaca Al-Qur'annya. Itu dalam hati kita ditanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bukan karena peringatan ini kumpul-kumpul aja, pulang lagi bubar. Pulang lagi nanti ngomong-ngomongin lagi tetangga. Pulang-pulang lagi ribut lagi sama suami. Ada di sini yang suka ribut sama suami ada? Ada. Ada enggak yang mau nikah lagi ada? Ada. Siapa yang mau nikah lagi maju? Biar diizinkan sama istrinya maju. Jangan malu-malu Pak. Berani tidak? Jadi jangan ya Bu ya. Jadi jadikan momentum Muharram ini untuk introspeksi diri kita, untuk bagaimana cara kita selalu memperbaiki sholat. Kenapa?
karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Nah, saya dari ada cerita menarik. Saya itu punya guru di sini di Talang, desa Talang, kecamatan Talang. Itu kakaknya ada di sini, beliau yaitu Kiai Haji Abdul Hafiz Muslim. Nah, kebetulan saya dulu itu mondoknya di Kempek. Di Kempek itu saya 93 saya sudah masuk ke Kempek. Waktu itu saya kenal yaitu sama almarhum Allahumma yarham, namanya Kiai Abdul Aziz Muslim. Jadi beliau dimakamkan, disarekan di sini di Talang. Nah, saya waktu itu dididik sama beliau banyak sekali tentang keilmuan, tentang spiritual, dan banyak sekali. Makanya saya tadi ketemu dengan beliau, Kang Hafiz, saya sudah biasa karena sudah ketemu di Kempek. Jadi dulu abah saya itu meninggal, Bu, ceritanya. Tahun 2004 itu meninggal. Waktu meninggal itu saya masih mondok, posisinya di Benda Sirampok. Karena saya masih mondok, saya awal waktu meninggalnya saya biasa saja. Saya tidak sedih, saya tidak nangis, saya tidak menyesal, saya biasa saja. Tapi begitu siang, bapak saya mau dibawa ke kuburan, ke makam, saya waktu itu histeris, teriak, saya ngamuk-ngamuk, nggak boleh, ini nggak boleh dimakamkan. Pokoknya saya nggak terima, bahwasanya bapak saya belum meninggal. Saya ngamuk-ngamuk, yang datang guru saya itu Kang Aziz Muslim, datang menenangin saya. Kamu kayak bukan santri aja seperti ini, diam kamu. Terus karena yang lain nggak ada berani, saya kalau kiai sama saya, sama guru saya langsung diam. Kamu itu memalukan, jangan seperti itu, malu-maluin aja kamu santri Kempek, diam kamu. Saya ingat. Nih ya, yang namanya orang semuanya pasti bakal mati. Nah, kalau kamu tidak percaya, kamu belum ikhlas, kamu belum menerima apa yang terjadi. Ini baca, sama bacanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca. Sekarang kamu ambil air wudu, baca berapa kali? 100 kali baca. Sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat, terus kamu baca ini, kata Kang Aziz. Saya baca, sambil baca apa yang terjadi. Saya disuruh memejamkan mata sama Kang Aziz. Pejamin mata kamu ketika kamu mendekati 100. Saya pejamkan mata ketika di tempat sholat saya ketemu ada bayangan sekilas bahwasanya bapak saya ketemu nongol dalam bayangan mengatakan sama apa yang dikatakan Kang Aziz. Kamu tidak boleh seperti itu, kamu harus ikhlas dan semua orang pasti meninggal. Jadi yang bacaan-bacaan yang dianggap orang sepele, Bu, ternyata itu mengandung kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Banyak sekali saya melakukan hal-hal ngasih ke orang bacaan cuman Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca asal istiqomah itu ketemu. Jadi pada intinya apapun yang kita baca itu harus istiqomah. Kita punya Fatihah, istiqomah baca Fatihah. Contoh lagi ini, kalau ibu dalam rumah tangga nih kadang panas, maunya urusan aja sama suami istri. Kalau melihat istri itu kayak melihat apa itu nggak tahu. Kalau melihat suami hawanya panas. Ada sesuatu yang harus dibaca dan ada sesuatu yang harus diamalkan. Nah, kenapa sih bacaan-bacaan ini khusus kok? Bacaan tujuannya satu sama Allah. Kan beda-beda ketika kita datang ke Kiai A, ke Kiai B, ke Kiai C. Bacaannya berbeda tapi tujuannya sama. Jadi contoh sama juga ketika kasus di bulan Muharram ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu karena menentang, ngancurin berhala, dipanggil sama Raja Namrud, disidang. Setelah disidang, dia Nabi Ibrahim kekeh tidak melakukan kesalahan, maka apa yang terjadi? Dilempar Nabi Ibrahim ke api. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api kalau diperintahkan sama Allah, api kamu dingin, selamatkan Nabi, dingin. Itu bacaan-bacaan yang seperti itu coba kalau ibu amalkan. Nanti pulang dari sini baca ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baca agar kenapa? Agar rumahnya menjadi tentram. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Kan nggak mau kita pengen keluarga durder terus, kan nggak mau ya Bu. Kita pengen tenang, kita pengen bahagia. Makanya keduanya kita harus selalu introspeksi diri dan selalu jangan pernah ditinggalkan membaca istighfar. Jadi kalau dari nabi-nabi, kalau dari semua para rasul, itu pasti ketika dikasih ujian sama Allah pasti nggak kuat. Beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pas bertepatan hijrahnya dari kota Mekah dan Madinah. Beliau kenapa harus hijrah ke Madinah? Bukannya Nabi kita takut menghadapi orang-orang Mekah. Nabi Muhammad bisa saja berdoa kepada Allah, ya Allah, ini orang-orang Mekah yang dolim kepada saya, hancurkan, kepretin satu-satu, bikin semuanya pincang, bikin semuanya mati, Allah akan mengkabul. Tapi baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Kenapa? Karena yang selalu dikedepankan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlakul karimah yang baik. Ya Bu ya, bisa saja ketika diusir dari Mekah terus hijrah ke Madinah, berdoa sama Allah, apa yang tidak terjadi? Apa yang tidak bisa untuk Nabi kita Muhammad? Contoh ketika Nabi kita berada di langit yang ketujuh saja Bu. Nabi Muhammad berada di langit ketujuh sama Allah, dilihatkan neraka. Sampai Allah ngomong, ya Muhammad, ngomong apa sama saya? Akan saya kabulkan kamu. Kenapa kamu nangis? Tapi kita tidak mau menjawab. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah, jangan sampai umat saya ini masuk ke neraka. Tuh Nabi kita. Sekarang kita yang menjadi umatnya nih, ngaku umatnya, baca sholawat saja tidak. Ngaku nggak Bu? Ada di sini yang baca sholawat Nabi satu hari satu malam 10.000 kali ada? Ada nggak? Kalau ada maju ke depan ngacung, saya kasih hadiah. Ada? Nggak ada kan? Ngakunya saja sebagai umat Nabi kita Muhammad, tapi sholawat tidak pernah. Nyanyi apal kabeh nyanyi. Nyanyi apa ya Bu? Kita sholawat Nabi dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar kita mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jadi hafal Bu sholawatnya, hafal. Itu sholawat saya itu pernah ngusir setan belek. Tahu setan belek Bu? Tahu nggak yang namanya setan belek? Setan sudah jelek ditambah belek. Ya Bu ya, orang kalau belek kan jelek tidak? Sekarang walaupun orangnya cantik, rambutnya disemir merah, kalau belek kan bagus nggak Bu? Enggak kan? Pernah Bu ketemu setan belek? Mau ketemu setan belek mau? Mau? Siapa yang mau ketemu setan belek? Setan engklek mau ketemu? Setan bokong mau? Ada setan bokong Bu. Kalau artis-artis joget giol-giol tuh setan yang bokong ngabel gandulan. Jadi sholawat tadi berarti intinya di bulan ini nih Bu, kita harus perbanyak baca istighfar dan juga membaca sholawat. Jadi sholawat nih Bu ya. Orang kadang meremehkan kekuatan sholawat. Saya pernah ada pengalaman sedikit tentang ketemu dengan setan belek. Ya setan belek itu tetangganya ya setan engklek lah. Sebelahnya lagi setan dengdek, yang setan-setan aja kayak gitu. Jadi ada di situ tempat yang paling angker.
Waduh, angker. Apalagi pas di malam satu suro. Kadang orang ini satu suro, orang dengernya itu waduh ngumbah keris. Keris dikumbai kabeh. Setan-setan metu kabeh gentayangan. Jadi padahal enggak ada. Enggak ada setan malam satu suro gentayangan, yang ada enggak ada. Terus kita harus punya pusaka dikumbai, yang ada pusakanya bapak aja dicuci ke istrinya, dimasuk-masukin. Itu baru namanya nyuci keris. Bukan keris pusaka yang ditembok-tembok, enggak dicuci juga itu mah nggak apa-apa. Yang wajib dicuci kerisnya bapak kalau malam satu suruh. Nah nanti malam ini bapak ke kamar dicuci dulu, ke kamar mandi, terus ke kamar istri dicuci. Itu keris yang paling istimewa. Nanti akan pamornya pasti keluar pagi-pagi. Jadi pas malam satu suruh itu tahun kemarin. Kenapa Bu? Mau nyuci keris nanti malam? Cuci aja Bu. Jadi pas malam satu suro, saya itu datangin, yang kata orang di situ adalah angker. Angker banyak setan, genderuwo wis apa bae setan. Karena ge setan wis arane akeh. Jadi ketika saya mau datang ke tempat itu ada gua kecil Bu. Gua kecil, masuknya aja merangkang rondong, tahu rondong Bu? Merangkang, ngerti Bu merangkang? Merangkang. Kayak bapak nanti malam mau nyuci keris tuh, merangkang kayak gitu. Merangkang rondong. Saya saking susahnya merangkang rondongnya nambah kenceng, melaku. Tapi di dalam itunya gede. Nah ketika saya sudah di bolongan kang paling gede, saya berada di dalamnya. Saya melihat baunya nggak enak sekali, nggak enak. Karena saya penasaran, ngomongnya angker, setannya tukang makan orang. Jadi saya mau ketemu sama setan yang biasa makan orang. Mana? Gak ada setan makan orang. Yang ada orang naik motor, ngebut, lengrangda, nabrak. Bukan leng setan, lengrangda lewat nabrak. Jadi bukan ngelihat setan. Jadi ketika saya sudah di dalam gua, saya 5 menitan. Belum, nggak lama di dalam itu, terus sebelum nongol sesosok jin, waduh sesosok jin. Jadi ada suara dan juga bau-bau yang tidak enak. Waktu itu saya masuk sedikit, waduh, ini udah mulai mendekat nih, udah mulai mau datang nih setan belek. Saya diam aja, saya hanya berdoa di dalam hati. Ini kunci nih Bu ya, kunci untuk menghadapi setan. Setan itu Bu, kecepatannya itu 1000 kali lipat jet. Jadi kalau banyak orang yang tidak bisa melihat, wajar. Karena kecepatannya ces. Walaupun banyak sebagian orang yang siapa yang bisa ngelihat jin itu syahadatnya tidak terima, itu tidak masalah. Karena semuanya adalah kecuali atas izin Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apa boleh buat. Itu sudah lama di dalam gua nongol suara ngos 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 kayak entok tuh entok Bu. Endok lagi tumpakan tuh Bu, ngos ngos ngos. Saya kaget, suara apa? Dikira saya ada entok Bu. Kira masa yang dalam gua ada entok. Saya diam aja. Ketika apa yang nongol? Ular Bu. Ularnya besar sekali. Besar sekali. Mau makan saya gini, makan. Ketika mau dimakan saya diam saja. Saya waduh mati nih, bener saya ini dimakan setan kayaknya. Karena setan sudah membaca, ketika kerentek dalam hati kita, takut sedikit saja masuk. Nah waktu itu saya apa hafalan yang saya punya itu semuanya lupa. Hanya teringat sholawat yang biasa saya lantunkan di konten-konten YouTube saya. Saya baca Allahumma sholli, itu saya baca. Saya diam, setan hilang. Nah berarti ketika orang menganggap bahwasanya kita membaca sholawat biasa-biasa saja, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki apapun, itu salah. Asal kalau membaca itu Bu, dalam mulut kita, hati kita sama. Sekarang mulut kita membaca, tapi hatinya dan pikirannya kemana-mana, tidak akan jalan. Banyak orang yang komplain, saya berdoa tiap malam saja, tetap aja miskin. Saya tiap malam, tiap waktu berdoa saja, tetap aja penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Banyak yang gitu komplain, banyak kan? Ada yang suka komplain kayak gitu sama Allah, ada? Banyak.
Saya wis berdoa, saya wis keliling-keliling ning dukun-dukun tetep pedagangnya bangkrut. Ada yang kayak gitu. Ada yang suka datang ke dukun, ada. Di sini ada dukun santet, ada. Mana? Ada dukun santet, ada. Kalau ada saya kepret. Ada nggak? Mudah-mudahan di sini orangnya soleh semua, amin. Nggak ada sihir, nggak ada santet, amin. Jangan takut bu, santet takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bukti bahwasanya ketika sholawat kalau kita lantunkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apapun bentuknya setan, apapun bentuknya sihir, apapun apalagi santet, itu pasti semuanya lewat. Makanya deh bu, kalau bacaan entah itu baca Fatihah, baca sholawat, atau baca apa saja yang ibu bapak semuanya hafal, itu dihisab bu. Ketika selesai contoh Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dihisab ini. Jangan keluarin lagi. Karena banyak orang, saya itu sering baca Quran, saya itu sering wirid hizib, dari hizib Nasr, hizib Nawawi, semua saya baca. Tapi kenapa saya masih kena aja sama setan? Kenapa saya masih aja kena serangan santet? Kenapa? Karena kalau kita hanya membaca saja, itu tameng di luar saja. Tapi kalau setiap kita membaca apapun hizib, secara otomatis kita juga memagari aliran darah kita. Kenapa? Karena yang namanya jin, yang namanya setan, itu sangat senang sekali lewatnya melalui aliran darah. Aliran darah pun harus kita bentengi. Kalau kita sudah seperti itu, kita aman. Yang penting kita selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Asal dalam hati kita Allah, Allah, dan setiap sekali membaca apapun kita hisab, insya Allah kita akan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Di sini semua yang hadir, semuanya saya akan cek apakah ada setan beleknya atau tidak. Saya cek semuanya. Semuanya pegang tangan kanannya ke dada atau ke perut, pegangin semua. Sudah pegang, saya akan cek biar setannya semua pergi, biar nanti malam bapak-bapak nyuci kerisnya enak. Wah ibu langsung hai. Itu yang di belakang itu udah siap-siap ya. Sudah dipegang? Pegang dadanya sudah. Pegang masing-masing bu, jangan pegang susu yang sebelah, jangan. Sudah dipegang? Tekan ya, tekan. Jangan kenceng-kenceng, nanti malah kutangnya melorot priben. Jangan kenceng-kenceng, bahaya. Sudah dipegang sudah. Nanti bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu tarik, keluarkan lewat mulut, Allahu Akbar. Ya, semua pegang, kencang. Bersama-sama bersama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, keluarkan lewat mulut, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, keluarkan lewat mulut, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Sekarang kalau ada yang sakit, pegang yang sakitnya. Kalau boyoknya sakit, pegang boyoknya. Kalau silitnya kremian, cekel silitnya. Ada. Kalau barangnya lemes, tekek barangnya pak. Ada di sini yang lemes ada. Sok mancing ning sempak, tekek barangnya pak. Kayaknya kelele. Awas mabur. Sudah dipegang pak. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Biar pulang dari sini akas barangnya sering keras. Pegang nanti sambil bersama-sama. Yang sakit boyok. Bukan susue gede separuh, cekel susue bu.
Ada yang gede separuh ada. Mudah-mudahan rata kabel lah, rata. Pegang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah, tekan aja Bu, jangan dilemparin ke tetangganya, nanti malah yang sakit sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah, tekan yang lama Pak. Kang lemes, tekan yang lama. Pencet. Udah Pak. Aja sampai ngaceng Pak, bahaya. Tekan. Udah. Ibu bakos bangsa mohon aja ibu. Udah semuanya? Semuanya kita berdoa bersama-sama meminta kepada Allah, mudah-mudahan wasilah kita silaturahmi di sini, wasilah tahun baru Islam, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua dikabul sama Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan sama Allah. Yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan Allah ngasih jodoh yang terbaik. Yang usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan kesuksesan sama Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan besok lunas semua. Amin. Yang aminnya kenceng, hutangnya banyak. Amin. Tuh, banyak kredit. Yang celana dalam aja kredit kayaknya. Sudah semua, kita tundukin kepalanya. Nundukin kepalanya, pejamkan mata kita. Pejamin matanya, nundukin sambil tangannya pegang di hati kita, dada. Jadi nanti ketika saya membaca sholawat Nabi, saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, nggak usah nurutin saya, cukup berdoa saja dalam hati, teriakkan sekencang-kencangnya. Kalau merasa perut kita mual, keluarin. Kalau merasa kita ada beban yang sangat terbebani dalam hidupnya, teriakin, tidak apa-apa, biar plong semuanya. Teriakin sekencang-kencangnya. Yang pertama, meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna. Semakin kita sering membaca istighfar, irham, kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Jadi tidak akan sekencang, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah ampuni segala dosa kedua orang tua saya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa semua keluarga besar saya, tetangga saya, sahabat-sahabat saya. Tidak akan sekencang-kencangnya, ya Allah sukseskan saya, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah berikan saya keselamatan baik di dunia maupun sekencang-kencangnya. Teriakin dalam hati, nundukin kepalanya, jangan ada yang ngomong. Nanti fokus berdoa saja. Saya cukup saya sendiri yang membaca sholawat Nabi dan ayat-ayat suci Al-Quran. Mulai sekarang teriakan sekencang-kencangnya, berdoa meminta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna
بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Kakek Nyung din. Minum, 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 Willy, Willy, minum. Sing pengen muta-muta. Semua doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis enakan, Mbak. Tisu lah kayak. HP ini siapa? Ya, bunyinya deh. Wes minum. Umur minum. Bismillah, Mbak. Ini bocah di temen. Oh